ketemu lagi di Bincang Intim. Nah, selama masa pandemi ini kita rajin-rajin ngingetin nih ke Intimate semua untuk selalu jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, banyak-banyak makan buah dan sayur. Dan kalau dimanapun dan kapanpun jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan pakai masker. Itu yang paling penting ya Intimate. Jadi selain menjaga kesehatan diri sendiri, juga menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, jadi selama masa pandemi kemarin banyak sekali nih teman-teman yang tiba-tiba menemukan bakat terpendam. Nah, salah satu yang akan kita ajak ngobrol di sini sebenarnya nggak baru-baru ini juga sih, tapi udah lumayan lama nih merintis usaha di bidang kopi. Di sini ada Bang Budi. Selamat sore Bang Budi. Iya, selamat sore Mbak. Iya, jadi Bang Budi ini kita undang ke sini dalam rangka apa Bang Budi? Kita akan memperkenalkan produk unggulan di Desa Punggur. Desa Punggur. Apakah produknya? Kopi Juragan. Kopi Juragan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, apa itu kopi Juragan? Jadi mungkin bisa diceritain sedikit Bang Budi. Nah, ini adalah salah satu produk yang memang menggunakan bahan baku lokal, dikerjakan oleh anak-anak di Desa Punggur sendiri, sehingga ini akan menjadi sebuah produk unggulan atau kebanggaan masyarakat Desa Punggur, Mbak. Oke, local pride ya, support produk lokal. Oke. Benar sekali. Oke, Bang Budi. Jadi sudah berapa lama Bang Budi menekuni usaha ini? Untuk terjun ke dunia perkopian kita udah kurang lebih 2 tahun lebih, sejak 2018. Sejak 2018. Iya. Nah, di Punggur sendiri gitu. Kalau misalnya saya aja sebagai orang lokal gitu ya, nggak tahu nih di Punggur nih ternyata ada permata tersembunyi gitu kan ya. Itu kopi. Paling kalau misalnya kita mendengar kata Punggur tuh pasti identiknya dengan langsat atau durian. Gitu. Nah, kenapa Bang Budi akhirnya memilih untuk mengembangkan potensi kopi di Punggur? Karena kita miris melihat pohon kopi yang ada di Punggur itu udah sejak lama ada, dipangkas sama masyarakat, ditebang karena dianggap sebagai tidak menghasilkan lah seperti itu, karena lebih fokus pada durian dan langsat tadi. Selain itu kita juga melihat beberapa daerah di Punggur itu sudah mulai merambah perkebunan sawit, sudah mulai merambah perumahan, tanah kaplingan, sehingga itu sudah mulai agak ke pinggir. Nah, maka dari itu kita mencoba dari yang tersisa, kita coba kelola, kembangkan, dan coba kita melakukan penanaman kembali. Oke, jadi mengangkat potensi lokal ya. Iya, benar. Karena sebenarnya ini juga salah satu potensi bisnis yang menjanjikan gitu banget. Kan ya. Sekarang kan semua orang nih kopi tuh kayak udah jadi keseharian aja gitu, kebutuhan. Iya benar, udah jadi kebutuhan hidup sehari-hari. Iya kan ya, sampai ada tagline udah ngopi belum gitu kan benar. Ya. Nah oke. Terus Bang Budi, cerita dong asal muasal terbentuknya kopi Juragan ini. Awalnya sih bisa dikatakan kopi Juragan ini produk dari komunitas kami, Mbak. Kami di Punggur ada komunitas namanya Komunitas Pemuda Membangun Desa Punggur Kecil, karena kita di Desa Punggur Kecil. Nah, di situ kami mengumpulkan teman-teman muda yang ada di Punggur untuk menampung aspirasi atau mereka bisa menurunkan bakatnya di komunitas ini untuk bisa berkembang. Kemudian kita juga mengadakan beberapa agenda acara. Nah, untuk mengadakan agenda acara itu kan kita perlu pendanaan. Nah, kita nggak cukup mengharap dari proposal atau segala macam gitu. Kita bagaimana caranya mengadakan sebuah kegiatan acara tapi mandiri menggunakan pendanaan sendiri gitu kan. Nah, kita juga menggali potensi teman-teman untuk berwirausaha. Maka dari itu kita melihat di Punggur ada potensi sumber daya alam pertaniannya, ada kopi, kita kelola ya teman-teman muda dari komunitas tadi itu yang kita ajak untuk bergabung, berproduksi dan juga membantu untuk memasarkan gitu, Mbak. Oke, nah Intimates nih kan jadi punya edukasi baru ya, bahwa ternyata di Punggur itu nggak cuma ada buah-buahan aja gitu, tapi juga ada satu potensi lokal yang memang benar-benar menjanjikan kan gitu. Benar nah, sekali. Terus Bang Budi, pada saat awal terbentuknya kopi Juragan gitu, akhirnya memutuskan untuk serius berbisnis ini gitu. Berapa sih modal yang di awalnya? Bolehlah dibocorin sedikit ya. Mungkin Intimates nih di sini ada yang tiba-tiba pengen, wah boleh nih gitu kan ya. Sebenarnya kalau untuk mengembangkan usaha sih Mbak, kalau sebagian orang berpikirnya memang modal berapa gitu kan. Kita nggak punya modal untuk, sebenarnya sih untuk modal uang itu nomor sekian sebenarnya. Karena modal pertama adalah kemauan. Kita mau nggak untuk terjun di sini kan gitu. Nah, kalau untuk rupiah sih kalau mau disebutin nggak besar sih. Oh, nggak besar ya? Iya, kurang lebih sekitar 310.000 rupiah. 310.000 rupiah? Dan itu pun diberikan oleh seseorang yang memang membantu kami. Jadi bisa dikatakan beliau itu adalah pembina utama di komunitas kami. Beliau juga sangat peduli terhadap kegiatan sosial. Nah, saya dititip waktu itu
Waktu itu di Punggur harga biji kopi itu per kilonya 31.000. Nah, saya disuruh mengelola, Bang ini saya titip untuk 10 kilo kopi. Tolong dikelola, dikembangkan. Nah, jadi kita kelolalah 310.000 itu, saya belikan 10 kilo biji kopi dengan warga Punggur, kita roasting, kita kelola sampailah sekarang. Wah, keren. Jadi Intimates untuk memulai suatu usaha itu jangan dipikirkan modalnya harus besar dulu nih gitu. Jadi dengan modal seberapapun yang penting kita bisa membaca peluang usaha yang ada di sekitar kita gitu. Kita kembangkan untuk jadi satu potensi bisnis gitu kan. Kayak yang sekarang Bang Budi dan teman-teman lakukan. Ternyata itu juga bisa mengangkat ekonomi teman-teman di Punggur gitu kan ya, petani bisa. Bener Mbak, akan terjadi multiplier effect di situ yang kita harapkan. Jadi masyarakatnya terberdayakan, bahan bakunya juga termanfaatkan. Bahkan sekarang kalau dulu masyarakat Punggur itu menjual kopi dengan setengah jadi, hanya bahan baku gitu kan. Tetapi sekarang nggak perlu dijual keluar, bisa dijual sampai produk. Bahkan siap seduh pun, siap minum juga udah ada bisa ya. Malahan sekarang juga udah dicari orang nih gitu kan. Karena kalau dijual setengah jadi gitu Mbak, mereka kan harganya stagnan segitu aja. Tetapi kalau memang kita jual menjadi produk jadi, itu kan punya value added sendiri. Iya betul, meningkat kan ya. Meningkat ya. Oke, terus Bang Budi, pasarnya sekarang udah sampai mana nih? Kalau untuk pasar kita masih fokus di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya khususnya. Kalau ada permintaan dari luar juga kadang dari Jakarta, Bandung, Jogja ya kita kirim. Dan terakhir udah berapa kali order sih, ada teman juga di Palestina juga udah sering nyicip kopi Juragan. Jadi udah melanglang buana ya kopi Juragan alhamdulillah, ini ya. Mbak. Alhamdulillah. Dari Punggur untuk dunia. Wih, keren. Jadi mengangkat ekonomi lokal di Punggur. Bener. Mengembangkan SDM juga yang ada di Punggur. Bener. Dan bisa memperkenalkannya ke dunia. Iya. Jadi dunia itu nggak melulu tahu kopi itu hanya dari satu kota tertentu. Betul. Gitu ya. Oke, keren nih Bang Budi ini. Nah terus Bang Budi, pernah nggak selama menjalankan usaha ini pernah mengalami gagal panen nggak? Kalau untuk gagal panen sih kita belum Mbak, karena untuk sementara ini biji kopi kita dapat dari petani. Kita langsung dapat biji kopi utuh gitu kan. Cuman pernah ada kejadian yang menjadi pengalaman bagi kita. Kita pernah roasting sendiri waktu masih awal-awal merintis nih Mbak ya. Kita ngerosting sendiri biji kopi itu dari sore sampai ketemu subuh itu gagal roasting. Jadi dan roasting itu kita bukan pakai alat yang udah canggih, kita masih manual pakai kayu bakar, pakai kuali wajan yang besar gitu kan. Jadi gimana dengan panasnya api, berkeringatan lagi sampai goreng sampai subuh itu gagal roasting. Nggak tahu juga kendalanya apa. Ujung-ujungnya jadi kenang-kenangan lah sebenarnya. Kenang-kenangan ya. Nah mungkin buat Intimates nih bisa di-share juga nih Bang Budi ilmu buat Intimates semua. Roasting, tadi kan dari tadi kita ngomongin soal merosting kopi. Iya, merosting. Merosting kopi itu apa sih? Roasting ini bagian dari proses produksi kopi. Nah, salah satu roasting itu adalah penyangraian atau bahasa istilahnya itu goreng. Kita kan kopi sebelum diseduh atau sebelum digiling menjadi bubuk harus digoreng dulu. Gitu. Jadi gorengnya nggak pakai minyak ya. Makanya disebutnya roasting atau sangrai gitu. Kalau gorengnya identik harus pakai minyak goreng gitu. Nanti jadi keripik kopi gitu ya. Intimates, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bang Budi. Tapi kita mau ngobrol dulu sama salah satu UMKM di Pontianak juga yang membawa produk yang agak-agak anti mainstream nih, yaitu kimchi. Penasaran? Kita ngobrol setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Intim. Nah, sekarang kita udah mengundang salah satu narasumber yang cantik sekali yang memilih untuk berjualan produk anti mainstream, yaitu kimchi. Nah, di sini udah hadir Putri. Selamat sore. Selamat sore. Gimana Mbak Putri? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Putri, kenapa kimchi? Kenapa kimchi? Jadi awal mulanya sebenarnya kalau dibilang dimulai pas masa pandemi enggak juga, sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu. Pas awal-awalnya itu muncul gara-gara tahun 2017 itu mulai ada Korean Grill. Terus salah satu side dish-nya di menunya itu kimchi. Tapi kalau kita pesan dia nggak bisa menyuguhkan itu. Jadi saya mulai mikir apakah kurang ini supply kimchinya gitu. Kemudian saya juga suka nonton kayak reality show-nya Korea gitu. Kan
kimchi juga lumayan ditonjolkan di situ. Iya, betul. Dan kemudian ada video tentang cara bikinnya. Saya bikin-bikin, coba-coba, kemudian coba dulu untuk kasih ke keluarga, kasih ke teman-teman, kasih tahu, kasih feedbacknya. Kemudian saya jadi tertantang juga. Ya udah, mending saya aja yang bikin gitu kan. Melihat ada peluang juga kalau di Pontianak ini masih kurang kimchi di beberapa restoran. Saya sebenarnya pengennya gitu. Jadinya kimchi ini yang awalnya ya udah saya jajakannya secara personal dulu. Jadi kayak ke konsumernya dulu, baru entar saya coba untuk ke restoran-restoran kayak gitu. Berarti goalnya adalah pengen jadi salah satu supplier buat di restoran-restoran. Iya, Korea. pengennya B2B, business to business gitu. Cuman ya, mulainya karena dari kan sekarang juga memang banyak lagi nih bermunculan ya restoran-restoran Korea yang grill-grill gitu kan. Iya. Oke, wah keren nih Intimate. Terus sekarang kegiatannya apa nih? Kegiatan selain ngurusin kimchi ini juga mulai mencoba untuk ke menu-menu lain kayak menu-menu Korean garlic cheese bread. Terus mau ya keluarin ntar ada menu-menu baru juga, juga belajarin tentang gimana sih di Instagram itu gimana kita pemasaran produk di Instagram itu biar lebih luas lagi engagementnya kayak gitu. Baru pas pandemi inilah baru pengen diseriusin karena mulai bermunculan ternyata makin berdatangan orang-orang itu, jadinya ya pas pandemi ini baru lebih diseriusin lagi gitu. Berarti pandemi membawa hikmah ya? Enggak juga. Tapi lumayan sih. Ada celahnya gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira nih, apakah ini akan ditekuni untuk jadi profesi utama? Kalau saya sih kenapa tidak gitu. Karena kalau selama ada peluangnya tetap diterabas wae lah gitu. Oke, keren tuh. Jadi target usahanya tadi adalah untuk bisa jadi salah satu supplier di restoran-restoran Pontianak ya. Iya. Kita doain ya Intimates ya, semoga usahanya lancar dan bisa tercapai nih goalnya. Nah, ini kalau seandainya Intimates di sini pengen order nih, bisa order kemana? Kalau order bisa langsung ke Instagram @classic.ptk atau di situ juga ada linknya. Tinggal diklik aja, ntar langsung terhubung ke WhatsApp, langsung bakal ya direspon. Oke, jadi sementara sekarang pemesanannya lewat Instagram ya? Instagram ya. @classic.ptk. Oke, nah buat teman-teman yang pengen makan kimchi, apalagi kan sekarang kan mungkin di masa pandemi, jadi tiba-tiba rebahan sambil nonton drakor, terus jadi kepengen nih gitu kan. Nah di sini ready ya, selalu ready produknya. Ready terus. Oke, nah Mbak Putri terakhir nih, 3 kata. Waduh, 3 kata doang. 3 kata ya. Kenapa Intimates harus nyobain klasik kimchi? 1, termurah. Oke. Termurah. 2, halal. 3, premium. Oke, jadi klasik kimchi walaupun harganya miring, tapi dibuat dengan bahan-bahan premium ya. Betul. Dan yang pasti halal, Iya. jadi aman buat dikonsumsi. Iya. Oke Mbak Putri, terima kasih udah main ke Bincang Intim ya. Sama-sama, sukses selalu, saya. lancar usahanya. Iya. Oke, Intimate setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu kita yang sebelumnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Intim. Intimates, kembali lagi di Bincang Intim. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Budi, masih ada di sini Bang Budi. Iya, masih. Kita akan main games dulu. Game setuju atau tidak setuju. Oke, Bang Budi. Ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bang Budi. Ya, siap. Banyak nih pertanyaannya nih. Boleh, nggak apa-apa. Oke, Bang Budi, setuju atau tidak setuju? Rutin minum kopi tanpa gula baik untuk kesehatan. Setuju. Setuju ya? Setuju banget. Oke, itu kenapa Bang Budi? Awalnya kita juga bingung Mbak waktu belajar kopi. Kok kopi minum tanpa gula, kan pahit. Iya, betul. Harus ada gula gitu kan. Betul, ternyata kita belum teredukasi, coba belajar mendalami, ternyata gula itu kan kebanyakan minum gula bisa mengakibatkan diabetes. Nah, jadi teman itu juga mengajarkan untuk menikmati kopi yang sebenarnya itu caranya juga memang nggak usah pakai gula. Jadi natural rasa kopi. Nah, saya pernah ditantang sama teman, Bud, coba temukan rasa manis di dalam kopi tanpa pakai gula gitu kan.
Rasa Awalnya manis juga di dalam kopi. iya. Oke. Awalnya pahit ini kopi gosong atau angus atau Ah, gimana iya, gitu iya, ya. iya. Tetapi setelah kelamaan saya belajar coba minum espresso, minum kopi lain, kopi hitam dengan teknik seduhan yang lain. Iya. Dan sampai sekarang saya bisa menantang orang lain malahan. Oh gitu. Coba temukan rasa manis di dalam kopi. Dan memang ada rasa glukosanya tanpa dikasih gula. Oke. Seperti itu. Tuh, jadi buat intimates yang biasa nongkrong di Intim pesen kopi, mungkin boleh dicoba sekarang. Pesen kopinya tanpa gula gitu ya. Oke. Gulanya dipisah. Karena untuk kesehatan juga. Jadi kita ngopi kan jangan sampai menimbun racun atau apa Iya, di dalam tubuh. Itu kan betul. terlalu banyak mengkonsumsi gula juga bisa sebabkan diabetes. Betul. Kita ngopi gimana caranya ngopi itu sehat. Iya, karena kopi ini sebenarnya juga mengandung banyak manfaat baik ya Iya, buat benar tubuh kita sekali. ya. Oke. Nah, Bang Budi, pertanyaan kedua. Ini kan banyak orang yang taunya tuh kalau jenis kopi tuh mungkin nggak terlalu detail ya. Nggak Ya, tahu bisa jenis Arabica, Robusta, paling benar. gitu-gitu. Tapi ada satu kopi yang kayaknya semua orang Indonesia pasti kenal. Iya. Yaitu kopi luwak. Iya kan? Terus apakah benar kopi luwak itu adalah kopi termahal di dunia? Sejauh ini sih termasuk dalam deretan kopi termahal di dunia. Tapi kalau termasuk dalam deretan Oke. kopi mahal. Kalau untuk mahal banget yang apa sih? Peringkat 1 sih juga belum lah, Mbak. Tapi masuk dalam deretan kopi termahal di dunia. Oke, tuh jadi jangan langsung wah kalau minum kopi luwak itu udah pakai minum kopi mahal gitu ya. Rupanya belum tentu. Tapi bisa juga dikatakan Bisa bagian juga dari kopi dikategorikan mahal. gitu. Gitu. Oke. Terakhir Bang Budi. Apakah pecinta kopi itu hanya minum kopi hitam? Untuk awal iya. Untuk awal ya. Iya. Kelama-lamaan? Lama-kelamaan coba deh kopi susu, apalagi di Intim kan juga ada menu kopi Ada susu ya, dan segala iya. macam. Juga nggak kalah nikmat. Oke. Tapi kalau di awal memang iya. Saya juga belajar di awal apa ya istilahnya kalau dalam kopi itu cupping, Kak. Jadi kopi diseduh kita coba cupping, kita cium aromanya, kita coba rasain rasanya gitu. Nah, itu memang harus kopi hitam. Seperti itu. Supaya nggak kalah sama bahan-bahan lainnya Bener. ya. Oke. Tuh, hari ini kita banyak dapat istilah-istilah baru nih Intimates. Ada roasting, ada cupping. Keren nih Bang Budi, jadi datang ke sini membawa nama masyarakat Punggur dan Kubur Raya ya. Iya, bener, Mbak. Memberikan ilmu-ilmu banyak banget buat Intimates. Apalagi yang suka kopi. Nah Bang Budi, ini kan sekarang Bang Budi memang misinya untuk mengembangkan potensi lokal Punggur dan Kubur Raya iya. ya. Terus gimana sih respon pemerintah lokal terhadap kopi juragan ini? Kalau untuk pemerintah lokal, pemerintah daerah juga alhamdulillah sangat mendukung sekali, Mbak. Merespon bahkan juga bantu mempromosikan, terutama Pak Bupati Kubur Raya, Pak Muda Mahendrawan kan juga terima kasih. Juga udah banyak kita ngerasain manfaat sumbangsi dari beliau. Bahkan dan juga dari perangkat pemerintahan kabupaten maupun pemerintah desa yang ada di Punggur Kecil. Seperti itu, Mbak. Jadi di full support ya, Iya. untuk mengangkat kearifan lokal. Oke. Terus Bang Budi, kalau saya lihat dari sosial medianya Kopi Juragan, Iya. itu kan juga kayaknya ada program stasiun Kopi Juragan. Apa itu stasiun Kopi Juragan? Nah, stasiun Kopi Juragan itu merupakan sebuah tempat, ya namanya stasiun ya, Mbak. Stasiun tempat kita singgah, tapi gimana singgahnya itu berfaedah. Oke. Bukan singgah sembarang singgah. Jangan anfaedah ya. Iya, harus berfaedah. Jadi mampir ke stasiun itu kita bisa belajar tentang apa aja yang ada di situ. Bisa sharing tentang apa aja di stasiun Kopi Juragan, terutama ya tentang kopi. Iya. Nah, jadi kan kita supaya edukasi itu bisa muncul dari Punggur. Jadi kita adakan stasiun Kopi Juragan. Gimana untuk peralatan juga kita coba lengkapi perlahan-perlahan. Jadi kita dapat teori, prakteknya di situ. Nah, untuk teman-teman dari luar kadang kan juga kedatangan lihat sosial media kita terus pengen berkunjung gitu kan, pengen silaturahmi dengan Bisa ya? bisa. Nah, kami bawanya ke situ. Oke. Nah, jadi dan juga sebenarnya itu untuk menjadi magnet bagi kami untuk mengikat teman-teman Punggur kalau malam minggu nggak usah keluar. Oke. Jadi kalau mau ngopi apa Nongkrongnya ngopi di di Punggur situ-situ aja, aja gitu. gitu ya. Untuk fasilitas juga udah lengkap, Mbak. Wifi juga kita sediakan. Terutama kopi ya pasti ada lah. Gitu Iya kan, ya. betul. Jadi kalau ke Punggur jangan lupa untuk mampir ke stasiun Kopi Juragan. Tuh, jadi buat Intimates mungkin pengen main agak jauh sedikit nih Iya, gitu benar. kan, bisa main ke Punggur, ngumpulnya di stasiun Kopi Kopi Juragan. Juragan. Itu untuk di Maps udah bisa dicari Bisa. berarti ya. Nah,
Bisa hubungi aja sosial media kita juga bisa, cari di Maps-nya juga ada. Stasiun Kopi Juragan, ketik udah ketemu langsung 30 menit sampai ke Punggur. Keren tuh buat teman-teman yang mungkin mikirin weekend ini mau kemana ya Iya, gitu bisa kan. jadi agenda baru. Bisa jadi agenda baru, sekalian bisa dapat edukasi juga ya soal kopi. Oke. Nah, Bang Budi, harapan dari Kopi Juragan ini? Ya harapan terbesar kita Mbak, gimana caranya Punggur itu bisa mandiri, bisa berdaya masyarakatnya, potensi alamnya juga bisa tergali semaksimal mungkin. Itu sih tujuan kita. Tujuan utamanya. Jadi tidak pure hanya jualan kopinya nih. Bener. Tapi pengen mengangkat apa sih potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Punggur. Jadi kami di tim Juragan Muda itu saya udah bilang dari awal ke teman-teman. Jadi kita ini bukan hanya sekedar wirausaha yang cari profit, cari keuntungan, tetapi kita terjun klasifikasinya itu masuk ke entrepreneur, social entrepreneur. Jadi pengusaha sosial gitu Mbak. Karena dibalik dari Kopi Juragan ini merupakan produk dari komunitas kami. Jadi komunitas kami di KPMD itu kami mengadakan galang donasi juga setiap bulannya. Jadi kita iuran beberapa donatur, iuran. Jadi kita kontribusinya itu kita bentuk beras Mbak. Kita beli beras sekian puluh kilo, itu kita salurkan lagi ke beberapa pondok pesantren, anak yatim, yayasan yang ada di Desa Punggur. Nah, Kopi Juragan ini sebagian dari keuntungannya juga kita sisihkan ke situ. Wih, keren. Jadi mengembangkan potensi lokal juga iya, mendapatkan profit juga iya, tapi amalnya tetap jalan ya. Amin. Bener, Mbak. Alhamdulillah. Oke, nah Bang Budi, jadi kalau teman-teman Intimates di sini pengen pesen nih atau pengen main ke Kopi Juragan, bisa kemana nih menghubunginya? Bisa ke sosial media kami, ke Instagram kami juga coffee.juragan atau di Facebook kami Kopi Juragan Punggur. Kopi Juragan Punggur. Iya. Oke. Langsung di search di Instagram ya, coffee.juragan atau di Facebook Kopi Juragan Punggur. Kopi Juragan Punggur. Oke. Jadi kalau mau main ke sana juga bisa ya. Tinggal kontak aja di sosial medianya. Iya, benar. Siap Bang Budi, sukses selalu Bang Budi. Amin. Semoga lancar. Iya, semoga karena lancar. masih ada satu lagi yang belum kita capai. Wih, apa nih kira-kira Jadi kita wacana ke depan, kita udah ada produk, udah ada stasiun Kopi Juragan. Next kita ingin buat sebuah ekowisata Kopi Juragan Punggur. Jadi teman-teman yang ingin mendalami kopi bisa langsung main ke Punggur, kita ke kebunnya petik kopi, olah sampai kopi bisa siap untuk seduh. Itu lagi yang sedang kita planningkan, Mbak. Amin. Semoga dilancarkan, tercapai cita-citanya. Buat teman-teman di Pontianak dan Kubu Raya khususnya, support terus produk lokal, salah satunya Kopi Juragan. Jangan lupa stalking IG-nya, follow Instagramnya buat tahu updatean dari Kopi Juragan. Bang Budi, terima kasih banyak sudah main ke Bincang Intim. Sehat selalu. Terima kasih juga. Sukses ya Bang Budi ya. Amin. Terima kasih juga tim udah ngundang kami untuk bisa bincang-bincang sore pada hari ini, Mbak. Seru. Kita ngobrolin soal kopi yang seru banget nih sama Bang Budi. Oke, teman-teman, pembahasan kita soal kopi sudah selesai sampai di sini. Seru sekali buat teman-teman. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun dan dimanapun. Sampai jumpa di Bincang Intim selanjutnya. Selamat sore.